Selamat pagi. Jumpa lagi dengan gue Piana Vlog. Ini sekitar jam berapa ya? Tadi kita udah menikmati suasana pagi dengan jalan-jalan memutari lapangan. Ya lumayan lah untuk cari-cari keringat. Ya lumayan lah, orang-orang tua seusia kita gini nggak boleh terlalu berat ya olahraganya. Tadi kita cukup berjalan putari lapangan beberapa kali, ya jalan santai olahraga biar berkeringat. Sesudah kita olahraga tipis-tipis, kita mau jalan-jalan nih, jalan-jalan ke arah yang tepatnya hijau-hijau yang bisa bikin kita relax, gak stres ya, sambil nunggu makan siang juga. Yuk ikuti kegiatanku bersama Papito. Ya Papito, cukup berkeringat sayang? Oh. Udah olahraga tipis-tipis, coba lihat dia tuh. Dia tahu dibawa kemana ini sama Papito. Dulu pernah sekali lewat sini sayangnya. Iya. Waktu itu kita lewat sini ketemu anjing di rantai ya sayangnya, lewatnya ya. Di rantai, dililit rantai gitu, banyak gitu. Kasihan banget kan, anjingnya masih kecil lagi. Kita kasih makanan, dia lapar, dia makan plastik di tempat sampah ya. Kita kasih makanan, dia makan. Sampai sekarang kepikiran loh, itu daerahnya daerah mana sih? Tapi dari sini ya udah lewat ya. Sedih banget. Semoga dia masih sehat ya sekarang ya. Saya kalau lihat hewan-hewan teraniaya gitu suka sedih, suka mau nangis, karena mereka hewan ya. Ya kalau nggak suka sama hewan, jangan menyiksa ya. Dia itu jangan suka buang-buang anak kucing atau anak anjing itu ke tempat-tempat yang benar-benar nggak ada makanannya gitu, tempat yang kering kerontang. Kadang di jalan tol saya pernah nemuin, itu sedih banget. Saya mau ambil takut gigit gitu ya, karena anjingnya udah lumayan remaja ya, udah remaja anjingnya. Dia lihat mobil kita girang banget ya, dia tidur di jalanan itu. Mau diambil mau pakai apa, karena nggak bawa rantai, nggak bawa nggak bawa kandang gitu ya, takutnya dia meronta gitu. Bingung saya, dia cuma bisa nangis gitu. Ya Allah, kok tega ya buang-buang hewan di jalan tol yang nggak ada apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada air minum, panas terik ya. Allahu Akbar. Kebetulan waktu itu saya memang nggak punya makanan juga di mobil, nggak punya air minum, dan mobil begitu kencang-kencangnya. Allahu Akbar. Sampai sekarang keinget, sedih banget. Bisa tembus ke arah si Cantik ya sayangku? Bisa ini. Di sana tuh ada perumahan kalau nggak salah. Memang jalannya nggak terlalu luas sih. Tuh ada sawah-sawahan gitu ya di atas tuh ya. Sawahnya kecil. Tuh ada angkot.
Permata Oh, Indah. Bukit Permata. Cantik loh ke atasnya. Cuma menuju ke sininya tebih pisan ya, Pi ya. Ya. Kalau Hah? jalan kaki. Kalau jalan kaki. Ini rupanya masuknya dari situ ya, bisa ya. Kecamatan Banci. Macet. Lumayan rame di pas keluar dari perumahan itu, rame ya. Ini tinggi ya, Pi, daerahnya ya, sayang. Lumayan. Nih, seperti ini jalan yang kita lewati hari ini. Tuh, jalannya mulus ya. Sekarang udah mulus jalannya ke arah sana. Suamiku udah dehem-dehem. Apakah perutmu sudah keroncongan? Waktu itu kita pernah makan di pinggir sawah sini ya, sayang ya. Ah, ada sawah, kita duduk di situ. Ini kita nggak mau, kita mau makan lesehan ya, sayang, yuk. Oh, tapi cari ayam goreng yang ayam goreng yang kampung ya, sayang ya. Ya, sayang. Enak ya. Dengan sambal dadaknya. Aduh, kemarin juga makan sambal dadak sakit perut. Tapi nggak tahu ya, sambal dadak tuh apa ya? Nikmat sekali gitu. Walaupun abis itu kita makan sambal dadak itu, kita langsung perutnya tuh langsung gimana gitu ya, gitu. Tapi asik aja makan sambal dadak itu. Nggak tahu, nggak kapok-kapok deh pokoknya. Ya, Pi, nggak kapok-kapok. Itu sambal dadak itu ada apanya gitu, kok nagih gitu. Nggak kapok-kapok. Udah mules di mana, tetap aja kalau misalnya makan ayam goreng pengennya sambal dadak. Teh ya. Ini kita sambil pulang sambil cari rumah makan Sunda yang ada ayam kampungnya, sayang ya. Ayam goreng kampung dengan sambal dadak. Tadi ada lihat tapi kayaknya tutup gitu ya. Nggak tahu ya, sambal dadak itu ada daya tarik tersendiri bagi yang doyan sih. Saya pertama-tama makan sambal dadak itu bingung. Ini sambal asin nyeplek gitu ya, agak mahung ya. Asin nyeplek, manis, tapi pedes gitu, bingung. Pertama-tama sekali makan sambal dadak bingung. Sambal apaan ini gitu kan? Waduh, pedesnya kok nyegrek banget gitu ya. Beda gitu sayang ya dari yang lain. Ini sambal apa? Sambal dadak. Aduh, enggak mau makan sambal dadak lagi, kapok gitu ya. Kok pedesnya sampai bibir kita bergetar-getar gitu. Langsung nagih gitu kan. Nagih banget gitu. Ternyata enak, sambal dadak itu enak. Jadi nagih banget. Dan sekarang nyarinya sambal dadak dan ayam goreng. Gitu. Ayam goreng kampung. Ciri khas Sunda. Tapi sayangnya sudah sampai Ciparai. Nih, tadi kita belok ke sana, belok sini ya. Dan kita tadi mampir ke warung, udah belanja
perlengkapan. Nih pasar Ciparai. Ciparai. Yang waktu itu kita pernah makan itu ya sayang, bakso ya sayang. Bakso Cuan Ki. Di pasar Ciparai. Waktu itu saya dan suami makan Cuan Ki di sini, enak banget, cekernya gede. Di belakang sana sayangnya. Itu. Oh situ ya. Ini karena kita mau makan nasi sambal dadak ayam kampung, jadi kita nggak makan Cuan Ki. Ini udah belanja. Oh, kita tadi udah pesan menu. Itu Pak Pito. Bawa apa sih sayang? Nomor berapa? Nomor undian. Paolo Rossi. 46. Kamar mandi. Kamar mandi dulu ya? Boleh cepet. Nanti ke rumah. Kamar mandi dulu. Kamar mandi dulu. Kita sudah duduk di sini menunggu makanan. Ayamnya belum datang, tapi toh udah nggak tahan ya. Sekarang Pak Pito nggak berani lagi porsi-porsi besar karena udah tua, makannya dia dikit-dikit. Sama saya juga gitu, makan tuh dikit-dikit sayangnya. Yang penting sering. Makan dikit yang penting sering. Ya tetap aja gendut. Sekarang porsinya coba lihat. Kecil porsinya. Biasanya kan kalau di tempat makan gini dia tuh porsinya tuh bisa 2 atau 3 bungkus. 3 bungkus sih biasanya. Karena kemarin dikasih 2 bungkus nggak habis, ya udah pesennya 1 bungkus. Sama ikut-ikutan saya dia jadinya, porsinya 1 bungkus. Karena saya juga nggak bisa makan terlalu banyak gitu, nggak bisa, harus jadi dikit tapi sering. gimana sih dikit-dikit tapi sering, ngeri ya. Makasih sayang. Udah datang tuh. Tuh udah dateng, makasih ya teh. Kita tarik-tarikan lagi sayang. Tuh ayamnya. Kita mau tarik-tarikan. Tapi kurang gede nih ayam ini. Tadi saya bilang minta ikan apa namanya? Ikan apa nih? Ini ikan apa nih sayang? Ikan apa nih sayang? Ini ikan apa sayang? Hah? Ikan mujair. Tuh saya pengen makan ikan mujair. Saya bilang tadi kan pas di daerah Santi itu, saya bilang yuk beli ikan mentah yuk, ikan mujair. Tapi tuh bilang mubazir, anak-anak nggak pada suka. Jadi kalau kepengen ya beli aja di sini 1 ekor, kita makan berdua sayangnya. Karena anak-anak memang nggak suka. Kemarin hari apa kita beli ikan semua menunya sayangnya, ngamuk anak-anaknya. Pada demo itu ikan sampai 3 hari di lemari makan sayangnya, nggak dimakan, nggak disentuh. Anak-anak walaupun apa-apa tuh namanya ayam goreng, ayam gulai juga kurang suka ya sayangnya. Ayamnya ayam goreng. Oh petainya kita buat isi papi itu udah mulai deh. Katanya mau tarik-tarikan. Hah? Tuh. Oke, lalatnya sudah berkongsi sama kita nih. Yuk makan yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tarik-tarikan nggak? Ya ayamnya kurus. Tarik-tarikan nggak? Tanya 1, 2, 3 sampai menang. Mama. Hah? Oh iya.
tapi saya lebih gede ya. Tapi tuh gitu nggak mau ngalah. Mami yang menentuk tuh. Ekornya leher tuh ngikut ke sini. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Tuh tinggal tulang belulang. Guraminya tinggal tulang belulang. Ayamnya juga habis. Lalapannya, nasinya habis semuanya. Ampun, sama kenyang habis makan. Bisa makan penyakit cuma satu, kenyang. Habis itu tadi dari mana sayang? Yang keduanya moles. Dia makan ulat kutak kan pedes ya, lenca itu ya, lenca pakai sambal dada. Saya sambal dada itu juga nggak berani makan tadi, pedes banget. Cuma diicip-icip aja, ya lumayan lah. Pengen tapi nggak berani makan gitu, karena kalau udah habis makan sambal dada kita akan mendadak sakit perut. Ya gitu deh. Udah selesai makannya. Mau pulang. Tadi udah belanja juga untuk isi kulkas. Sayang. Markija. Lagi? Markipul. Markipul. Mari kita pulang. Kita pulang. Baru selesai makan. Tuh, depan rumah makannya, rumah makan Wiwi. Ada pohon timun. Tuh, kita tadi makan di dapur Wiwi. Sebelah sananya kan dulu tuh rumah makan Rencong ya sayangnya. Tapi nggak tahu ganti sekarang. Dulu masih ada rumah makan Rencong, kita sering di rumah makan Rencong. Karena rumah makan Rencong nggak tahu udah pindah mungkin ya. Ganti rumah makan apa itu tadi, Pi? Ganti rumah makan lain ya. Jadi kita di sebelahnya di dapur Wiwi. Sama aja sih menunya juga menurutku sama aja sih. Gaya pengen sambal dadak. Tapi pas ketemu sambal dadak, bibir bergetar, nggak berani makan. Nggak berani. Makan apa tadi? Ulat kutak sayang ya. Lenca itunya, lenca yang dibubek pakai ini ya, pakai daun kemangi. Kita makan itu aja udah mules banget, senep. Jadi nggak berani, jadi nggak makan sambal dadaknya, cuma dicoel apa, airnya aja dikit dicoel gitu, airnya aja dicoel. Itu pun udah bergetar-getar pedasnya, wow. Tapi tak sampai tadi ke kamar mandi habis makan, langsung ke kamar mandi dia. Ngapain kok tadi saya ke kamar mandi? Melaksanakan keperluan yang tidak bisa diwakilkan. Jangan ngomong seperti itu. Sayang, sore ini nongkrong di mana kita? Sore ini kita nongkrong di
sebenarnya nggak nongkrong di sini. Tadi itu kan sebelah ini kan bengkel ya. Kita bawa si Kingsu ke bengkel. Karena di bengkel panas banget, kita kesini duduknya. Ya sayangnya, ini bersebelah-sebelahan sama bengkel. Daripada duduk di bengkel panas dan banyak asap rokok, kita masuk ke sini mau cari jus. Papa mau minum yang dingin-dingin katanya. Ya udah. Kita mau minum yang dingin-dingin dulu sama cemil-cemil dulu sambil nunggu si Kingsu. Nanti kita dari rumah makan Wiwi kan pulang sebentar, ganti baju. Ini pakai training ya, gerah banget. Kita balik lagi di sini. Kita balik ke sini masih ke bengkel karena mau ganti oli. Nah, kita mampir di sini aja. Ini kan sebelah-sebelah sama bengkel. Di sini kan bisa minum, bisa nyemil. Vito gitu, kalau bisa kan nggak bisa kayak gitu pakainya. Enak kalau ada baju gitu memang di rumah suka begitu dia.